Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Yohana Natalia Sian dengan NIM 12S22003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan T05 eh, mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Eh, Soalnya adalah sebagai berikut. Eh, Tugas ini merupakan pengembangan dari hasil pekerjaan pada UTS. Pada tugas ini kita diminta untuk menyelesaikan eh, dua persoalan. Yang pertama, diminta untuk menganalisis potensi penerapan prinsip inheritance pada solusi. Terus, sementara pada bagian kedua, diminta untuk mengembangkan pada fitur ke dalam simulator. Jadi yang pertama itu, kita diminta untuk menuangkan ide dalam sebuah kelas diagram yang nantinya akan dipresentasikan dalam laporan. Uh, jadi di sini kelas diagram yang telah saya buat adalah sebagai berikut. Di sini saya buat 6 kelas. Uh, yang pertama ada student, terus di sini sebenarnya ada lecturer, aktor, detail, course, sama enrollment. Jadi di sini student dan lecturer ini merupakan inheritance dari si aktor. Uh, jadi si aktor ini kan punya ID name, terus si lecturer punya inisial sama name dan study program. Nanti si aktor ini menurunkan si ID sama si name ini ke si lecturer, itu juga si student. Student ini kan punya angkatan sama prodi. Jadi si aktor menurunkan si ID sama si name itu ke si student. Lalu di sini ada kelas detail, yaitu kelas yang memiliki atribut ID, name, year, study program, dan GPA. Di sini juga ada metode get ID, set ID, get name, get year, set year, dan lain-lain. Terus di sini ada course, dia punya 5 atribut, yaitu code, ada kode, name, credits, grade, sama inisial. Terus di sini ada enrollment. Di sini enrollment ini merupakan uh, gabungan dari si course sama si detail. uh, jadi course sama si student nanti di sini ada uh, course ID, student ID, year, semester, dan grade. Lalu di sini ini merupakan metode yang akan digunakan di kelas enrollment tersebut. Jadi kode pemrograman yang saya buat pada soal kedua yaitu soalnya adalah berkelanjutan dengan 01. Pada tugas ini saya diminta untuk merevisit solusi sehingga mampu menangani kasus mengulang mata kuliah berulang. Sebagai contoh, seorang mahasiswa telah mengambil sebuah mata kuliah, contohnya basis data, pada 2 semester berbeda. Pada pengambilan pertama mendapat nilai BC dan berikutnya mendapatkan nilai A, merujuk pada peraturan akademik nilai yang akan jadi contohnya itu kalau misalnya si uh, ini ya, sebentar. Contohnya sih ini 12.2003 ini di sini dia ngambil mata kuliah 12.002. 12.002 ini kan basis data. Tapi dia ngambil 2 kali. Yang pertama itu dia ngambil di tahun 2022, 2021, 2022, terus 2022, 2023. Terus di sini sebenarnya awalnya itu dia dapat BC, terus pada akhirnya dia dapat AB. Nanti jadi yang diakuinya itu
yang AB ini. Jadi yang digunakan yang ini, sedangkan yang tadi yang diambil BC-nya itu nggak digunakan. Jadi programannya itu eh, di sini saya buat 6 kelas sebelumnya kan, terus di situ ada course yang punya atribut kode, name, grade dan inisial, terus ada konstruktornya dengan string dengan parameter kode, name, credits, grade, inisial, dan ada juga saya menggunakan metode yang merupakan nanti aksesor uh, untuk mengizinkan si kelas lain menggunakan atribut yang bersifat private ini. Detail juga sama. Sini ada ID, name, year, study program, GPA, total credit. Ada juga konstruktor yang berisi parameter dengan tipe berikut. Sini juga saya menggunakan aksesor. Terus ada enrollment. Sini ada atribut course ID, year, semester, dan grade. Lalu ada konstruktor course ID, student ID, year, semester, dan grade. Lalu di sini saya menggunakan aksesor, metode yang merupakan aksesor untuk supaya si kelas lainnya itu dapat menggunakan atributnya ini yang private, yang diassign sebagai private-nya ini. Private. Terus di sini saya pakai aktor yang punya atribut ID dan name. Terus pakai parameter metode get ID dan get name. Terus ada lecturer. Lecturer ini merupakan inheritance dari si aktor. Jadi di sini kan dia punya 3 atribut sebenarnya, inisial, email, study program. Tapi di konstruktornya ini dia punya ID dan name. Jadi ID dan name-nya ini merupakan turunan atau inheritance dari si aktor. Terus di student juga programnya akan berhenti, break. Kalau misalnya dia bukan merupakan triple dash, maka kita tokenisasi setiap atributnya itu diseparasi sama di tokennya dipecahkan dengan tanda hash. Jadi contohnya 12S22 terus hash contohnya basis data. Jadi atributnya itu contohnya 12S22 itu merupakan kode, terus atribut keduanya itu basis data merupakan si tadi program. Terus di sini kita buat juga pengkondisian. Kalau misalnya yang pertama case-nya itu kalau misalnya dia student add, terus kita buat di sini boolean kalau student exit-nya itu sama dengan false, artinya belum ada yang dimasukkan di sini pengkondisiannya. Terus kita buat di sini loopingan for, kita bandingkan existing yang udah pernah dimasukkan sama yang mau dimasukkan. Kalau ternyata yang udah pernah dimasukkannya itu ID-nya itu sama dengan sama tokens yang pertama, maka student access-nya itu sama bernilai true, yang artinya dia udah pernah dimasukkan sebelumnya. Berarti break aja, nggak usah dimasukkan. Tapi kalau misalnya dia belum pernah dimasukkan sama sekali, baru pun dia ditambahkan ke si student. Jadi ini digunakan untuk menghapus untuk menghapus duplikasi data.
Terus yang kedua itu ada student details. Di sini kita bandingkan existing enrollment sama enrollment yang mau dimasukkan. Jadi yang enrollment yang udah pernah dimasukkan sebelumnya, kalau misalnya ID-nya itu sama dengan student ID, ini kan ada student ID karena di soalnya itu disebutkan student ID itu ada 2 atribut yang nanti diseparasi sama si tanda hash, ada student detail sama NIM. Nah, jadi kalau misalnya si enrollment get ID-nya itu sama dengan sama si student ID dari student details-nya itu, berarti kita buat pengkondisian. Kalau misalnya grade-nya itu sama dengan non, berarti dia break, nggak ada yang bisa dilakukan. Terus kalau misalnya dia bukan non, kita bandingkan existing course sama si course. Jadi kalau misalnya course ID-nya itu equals sama-sama si get kodenya itu, maka total kreditnya itu kita tambahkan. Terus kalau misalnya grade-nya itu sama dengan A, maka dia bernilai 4,0. Kalau A, B, dia 3,5. Kalau B dia 3, B, C dia 2,5, C dia 2,0, D 1,5, dan E 1. Terus total GPA itu merupakan grade-nya ini, contohnya 1,0 atau 1,5-nya ini, dikalikan sama existing course get credit. Get creditnya itu contohnya kalau misalnya basis data ini. Tadi kan ini merupakan get credit. Ya, enrollment. Oh, enggak ada di sini. Oh, ini. Yang 4 ini lagi get creditnya. Nah, terus kita kalau misalnya udah selesai di eksekusi, terus kita buat pengkondisian lagi. Kalau misalnya si total kredit sama dengan 0, berarti GPA-nya 0. Tapi kalau misalnya bukan 0, berarti GPA-nya itu total dari GPA-nya ini saya 1,0 tambah 2,0 tambah 3,0 dibagi sama total kreditnya. Saya basis data 4 ditambah contohnya PBO 3 tambah 3 berarti contohnya 2 tambah 4 contohnya kan 6 per 3, 4 tambah 3, 7. Itulah contohnya. Terus kita bandingkan. Kalau misalnya si studentnya itu ID-nya itu sama dengan student ID, berarti kita tambahkan datanya ini ke si jadi ini exit lecturer sama dengan false, artinya belum ada lecturer yang dimasukkan. Terus kita bandingkan exit lecturer dibandingkan sama lecturer yang mau dimasukkan. Kalau misalnya ID mereka sama, berarti lecturernya itu udah pernah dimasukkan. Terus dia break. Tapi kalau misalnya belum pernah dimasukkan sama sekali, si lecturer yang dimasukkan itu ya udah ditambahkan ke lecturer ke kelasnya. Terus course add ini ada lecturer ID. Terus tokens yang kelimanya itu dipisahkan sama tanda koma. Lalu sini kalau misalnya get ID-nya itu sama dengan lecturer ID, berarti dia break. Terus kalau misalnya belum pernah kalau misalnya dia nggak sama, berarti tambahkanlah dia ke si course. Terus kondisi yang selanjutnya itu ada enrollment grade. Kalau misalnya course ID sama tokens yang pertama merupakan sama tokens yang pertama, terus studentnya sama dengan tokens yang kedua, year-nya sama dengan tokens yang ketiga, semesternya sama dengan tokens yang keempat, berarti remove aja si enrollment yang udah pernah masuk sebelumnya. Tapi kalau saya belum, berarti masukkanlah dia ke si enrollment. Terus kalau misalnya enrollment add, di sini kan enrollment itu kan nanti dia dipasangkan token 1, 2, 3, 4, terus nanti dia di print ada non sebelum setelah di outputnya. Nah,
tokens-nya itu kan itu ada year-nya itu kan ada 2020 per 2023 kayak itu. Itu yang tadi yang mau dibandingkan. Jadi kalau misalnya contohnya mata kuliah yang ini tadi, contohnya yang ini 2021 2022 ini. Nah, 2021 2022 2023. Jadi yang dua ini dibandingkan yang 2021 sama 2022 ini. Kalau misalnya si New Year value 2022 lebih besar dari 2023 itu kan true. Berarti yang 2020 itu 22 itu dihapus. Jadi 2023 lah yang dimasukkan. Terus di sini kita print si detail itu tadi, terus si lecturer, terus di sini ada course ini nanti yang kalau misalnya uh, ada inisial dari lecturernya, terus ini ditambahkan sama si emailnya yang berada di dalam kurung. Terus dia diakhiri sama semikolon atau titik koma. Lalu selanjutnya print si students dan print si enrollment. Jadi demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata ataupun ketidakjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih.